Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Merianti Ansar dari kelas PJKRA angkatan 2020 dengan NIM 2003 015 00007 akan mempresentasikan tentang manusia dalam kajian filsafat. Filsafat manusia atau antropologi filsafat merupakan bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Sebagai bagian dari sistem filsafat, secara metodis ia memiliki kedudukan yang kurang lebih setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya seperti etika, kosmologi, epistemologi, filsafat sosial, dan estetika. Semua cabang filsafat pada prinsipnya bermuara pada esensi manusia dengan mayoroti gejala dan kejadian manusia secara sistem dan reflektif, serta memiliki ciri-ciri ekstensif, intensif, dan kritis. Kalau demikian, maka dengan mempelajari filsafat manusia berarti kita dibawa ke dalam panorama pengetahuan yang sangat luas. Dalam kritis yang menggambarkan esensi manusia, panorama pengetahuan seperti itu paling tidak memiliki manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis. Secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta dalam atau akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom. Dalam bahasa Inggris, sophia mengandung banyak makna. Beberapa filsuf Yunani seperti Herodotus pada tahun 484 hingga 425 sebelum Masehi, Pythagoras tahun 560 hingga 480 sebelum Masehi, dan P 427 hingga 347 sebelum Masehi menunjukkan keragaman pengertian ini. Herodotus menggunakan kata philosopein dalam upaya untuk menemukan sesuatu. Dalam pengertian ini, filsafat diberi arti rasa cinta untuk mengetahui dan memuaskan aspek kognitifnya. Sementara Pythagoras mengaitkan sophia dengan kontemplasi. Sophia bagi Pythagoras adalah pengetahuan hasil kontemplasi. Dengan pengertian itu, murid Plato ini ingin membedakan antara pengetahuan hasil kontemplasi dengan pengetahuan yang bersifat teknis dan instrumentalistik yang dimiliki oleh para pelaku bisnis dan atlet Plato. Filsafat dapat didefinisikan dalam 3 hal. Pertama, filsafat sebagai hasil perenungan. Dalam pengertian ini, filsafat merupakan perenungan terhadap hasil permanungan atau ide-ide yang ada. Perenungan ini adalah sejenis percakapan yang dilakukan dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Kedua, sebagai kritik. Dalam pengertian ini, filsafat berusaha mengerti atau membedakan dan mengambil keputusan. Ketiga, filsafat sebagai ilmu yang berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional, dan radikal, melampaui kebenaran dan pertanggungjawaban. Sebagai sebuah ilmu, filsafat selalu berusaha untuk bertanya dan mempertanyakan. Tujuannya adalah untuk menemukan kebenaran dan sebab musabab yang terdapat dalam diri atau segala hal. Kemudian dari pendekatan etimologis tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat berarti pengetahuan yang mengenai pengetahuan akar dari pengetahuan atau pengetahuan yang terdalam. Filsafat adalah daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Eksistensi manusia sebagai individu. Pembahasan ini mengutip tulisan Zainal Abidin ketika membahas tentang filsafat eksistensi Søren F.Y. Kierkegaard 1883 hingga 1855. Tulisannya menitik beratkan pada pandangan tentang eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya. Eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya sebagai berikut. 1. Tahap ekstensis. Tahap
Estetis adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini, manusia dikuasai oleh naluri-naluri seksual atau libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik, dan biasanya bertindak menurut suasana hati atau mood. Kierkegaard mengambil sosok Don Juan sebagai model manusia estetis. Don Juan hidup sebagai hedonis yang tidak mempunyai komitmen dan keterlibatan apapun dalam hidupnya. Ia tidak mempunyai passion dalam menyikapi dan menindaklanjuti suatu persoalan. Tidak ada cinta dan tidak ada ketertarikan untuk mengikat diri dalam suatu perkawinan selain keinginan. Untuk berpetualang dengan wanita, cinta dan wanita adalah hambatan untuk petualangan dan untuk kebebasan. Oleh sebab itu bisa dianggap mengurangi kesenangan. Modelan manusia estetis hidup untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan dan kepentingan pribadinya. Manusia estetis bisa mewujudkan pada siapa saja, termasuk pada para filsuf, ilmuwan, sejauh mereka tidak memiliki passion, tidak mempunyai antusiasme, komitmen, dan keterlibatan tertentu dalam hidupnya. Jiwa estetis mereka tampak dari pretensi mereka untuk menjadi penonton objektif kehidupan. Mereka hanya mengamati dan mendeskripsikan setiap kejadian yang mereka amati dan alami dalam kehidupan tanpa berusaha untuk melibatkan dirinya ke dalamnya. Manusia estetis tidak tahu lagi apa yang sebetulnya diinginkannya, karena hidupnya tergantung pada mood dan tren dalam masyarakat dan zamannya. Yang pada akhirnya model manusia estetis ini hidupnya hampir tidak bisa lagi menentukan pilihan karena semakin banyak alternatif yang ditawarkan masyarakat pada zamannya. Jalan keluarnya hanya ada dua: bunuh diri atau bisa juga lari dalam kegilaan, atau masuk dalam tingkatan hidup yang lebih tinggi, yakni tingkatan etis. Kedua, tahap etis. Memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini, di mana individu mulai menerima kebajikan-kebajikan moral dan memilih untuk mengikatkan diri kepadanya. Prinsip kesenangan hedonisme dibuang jauh-jauh dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Sudah mulai ada passion dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilihnya secara bebas. Perkawinan merupakan langkah-langkah perpindahan dari eksistensi estetis ke eksistensi etis. Prinsip kesenangan dan naluri seksual tidak diproyeksikan langsung dalam petualangannya dengan wanita, melainkan disublimasikan untuk tugas-tugas kemanusiaan. Hidup manusia etis tidak untuk kepentingan sendiri, melainkan demi nilai-nilai kemanusiaan yang jauh lebih tinggi. Jiwa individu etis mulai terbentuk, sehingga hidupnya tidak lagi tergantung pada masyarakat dan zamannya. Akar-akar kepribadiannya cukup tangguh dan kuat. Akar kehidupannya ada dalam dirinya sendiri dan pedoman hidupnya adalah nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Maka dengan berani dan percaya diri, ia akan mengatakan tidak pada setiap tren yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada zamannya. Sejauh tren itu tidak sesuai dengan suara hati dan kepribadiannya, manusia etis pun akan sanggup menolak tirani atau kuasa dari luar, baik yang bersifat represif maupun non-represif, sejauh tirani atau kuasa itu tidak sejalan dengan apa yang diyakini. Tahap religius. Keontentikan hidup manusia sebagai subjek atau aku baru akan tercapai kalau individu dengan mata tertutup lompat dalam meleburkan diri dalam realitas Tuhan. Lompatan dari tahap etis ke tahap religius jauh lebih sulit dan sublim daripada lompatan dari tahap estetis ke tahap etis. Maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi, sedangkan lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa mempertimbangkan rasional. Tidak dibutuhkan alasan atau pertimbangan rasional dan ilmiah di sini. Yang diperlukan hanyalah keyakinan subjektif yang berdasarkan pada iman. Hidup dalam Tuhan adalah hidup dalam subjektivitas transenden, tanpa rasionalisasi dan tanpa ikatan pada sesuatu yang bersifat duniawi atau mundan. Individu yang hendak memilih jalan religius tidak bisa lain kecuali berani menerima subjektivitas transgendernya itu yang hanya mengikuti jalan Tuhan dan tidak lagi tertarik baik pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, eksistensi etis, maupun pada tuntutan pribadi masyarakat atau zamannya pada estetis.
Hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu. Namun hingga saat ini belum mendapatkan pernyataan yang benar-benar tepat dan pas, dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik. Antara manusia satu dengan manusia lain itu sangatlah berbeda-beda, bahkan orang kembar identik sekalipun. Mereka pasti memiliki perbedaan, mulai dari fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan lain-lain. Semua itu menyebabkan suatu pernyataan belum tentu pas untuk diamini oleh sebagian orang. Para ahli pikir dan ahli filsafat memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi ini. Pertama, manusia adalah Homo sapiens, artinya manusia adalah makhluk yang mempunyai budi. Manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. Manusia adalah Homo lequen, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil. Eksistensi manusia sebagai individu. Pembahasan ini mengutip tulisan Zainal Abidin ketika membahas tentang filsafat eksistensi Soren Abi Kierkegaard 1880. Hakikat dan martabat manusia. Manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari dua unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, melihat, merasa, meraba, mencium, dan gerak. Baik tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Adapun roh atau jiwa yang berasal dari non-materi yang biasa disebut dengan anfas memiliki tiga makna, yaitu daya pikir yang disebut akal berpusat di kepala, daya rasa di dada berpusat di kalbu, dan daya nafsu berpusat di perut. Ketika daya dimaksud akan mengalami perkembangan dan penurunan sesuai dengan kemampuan manusia dalam mengolah daya-daya yang dimaksud. Pertama, daya pikir atau akal yang berpusat di kepala dan Islam dipertajam melalui perenangan alam semesta dan kejadian yang ada di dalam ini. Oleh karena itu, para filosof muslim mempertajamnya dengan melalui dorongan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat mengenai alam kosmos yang mendukung perintah kepada manusia agar memikirkan dan meneliti alam sekitarnya. Kedua, daya rasa di kalbu yang berpusat di dada dipertajam melalui ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Hal ini berarti intisari dari semua ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sucinya hanya bisa didekatkan melalui roh yang suci pula. Ibadah merupakan sarana untuk mensucikan roh atau jiwa manusia. Oleh karena itu, makin banyak manusia melakukan ibadah secara ikhlas, maka semakin suci pula roh atau jiwanya. Ketiga, daya nafsu yang berpusat di perut akan meningkatkan kekuatannya bila nafsu itu diikuti kemauannya. Manusia yang mengikuti hawa nafsu demikian akan jatuh derajatnya lebih rendah dari makhluk binatang. Konsep manusia menurut pandangan Islam sebagaimana disebutkan tadi berbeda dari konsep manusia menurut ajaran sekularisme. Manusia menurut konsep sekularisme adalah manusia tersusun dari tubuh dan roh. Roh dalam konsep ini adalah daya yang berpikir dalam diri manusia. Daya rasa di dada yang erat hubungannya dengan hati nurani tidaklah menonjol. Daya pikir di sini banyak bergantung pada panca indera, yang panca indera berhubungan dengan hal-hal yang bersifat materi karena otak yang berbentuk fisik. Oleh karena itu, dengan meninggalnya manusia, maka selesailah seluruh riwayatnya. Tidak ada hidup kedua, tidak ada perhitungan setelah mati, yang ada hanyalah kehidupan materi. Hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak. Dengan baik atau buruk, semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungannya yang mempengaruhinya. Kaitan dengan hal tersebut dengan akal manusia yang bisa dikatakan jenius. Manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan manusia mulai sadar akan arti penting pendidik bagi kehidupan manusia. Dalam sub ini penulis mencoba mencari keterkaitan antara pendidik dengan manusia, atau apakah arti penting pemahaman tentang hakikat manusia tadi terhadap proses pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis
dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Adanya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia yang lebih baik dan dapat mengembangkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti harus mempersoalkan masalah kependidikan. Jadi antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kausalitas karena manusia pendidik mutlak ada, dan karena pendidik manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusia. Baik, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.